sejahtera untuk kita sekalian. Ibadah SPRP Jumat PKI Timpa pada tanggal 25 Juli 2020 menggunakan liturgi modifikasi dengan tema Kaum Muda Memuji Tuhan. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah, dan dipersilakan untuk saudara-saudari untuk mengambil saat teduh sejenak. How great thou art and total salvation. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang tak pernah lupa mengasihi, menyertai dan membimbing kami sepanjang hari. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucap banyak rasa syukur atas berkat dan pertolongan yang telah Tuhan berikan, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah dalam keadaan sehat. Kami pun tidak dapat mengungkapkan betapa besar kasih yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami, selain hanya melalui pujian dan penyembahan yang bisa kami berikan. Biarlah dalam ibadah hari ini, kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain yang ada di luar sana. Tuhan, kami mohon berkati setiap pelayan yang membantu melayani pada rangkaian ibadah hari ini, mulai dari pemain musik, solidar, dan lainnya. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan, mulai dari pembukaan,
pertengahan hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami mulai ibadah pada hari ini. Amin. Di manakah aku mencari perlindungan, kasih sayang dan kesetiaan? Semua telah kau sediakan dalam hidupku, dan tidak bisa ku balas kesetiaanmu, Tuhan. Sungguh besar dan indah Engkau, Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan penyayang, pada kesempatan hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan hari ini kami mau dengan sadar mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Dan kami mengucap syukur atas segala penyertaan dan perlindungan yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Teristimewa segala bimbingan-Mu pada hari ini. Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau senantiasa melindungi kami dalam setiap langkah perjalanan hidup kami,
Semua ini kami satukan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semua hidupku dalam rancangan-Mu, dan semua Kau berikan padaku. Semua yang terjadi atas izin-Mu, dan semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab Kau pemilik hatiku. Dengan tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harap kepadamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Aku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Aku tahu Kau pemilik hidupku. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Berikanlah kami oleh Roh-Mu telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu, supaya dapatlah kami menikmati sukacita di dalam sabda-Mu dan bertumbuh dalam rahmat serta berpengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita untuk sore hari ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 29 ayat 30 dan pasal 30 ayat 20 sampai 24 yang berbunyi demikian. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulun. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan,
dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah seraya memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Kami tidak tahu apa rancangan dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, bahkan kami tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. Tetapi ku percaya bahwa Tuhan pegang kendali dan pegang tanganku. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 241, tak ku tahu akan hari esok. Mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dalam hati kita, mari kita mempersatukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Banyak hal yang tidak kami pahami Tuhan Yesus. Banyak hal yang tidak kami mengerti dalam kehidupan ini. Dan banyak hal yang terjadi ketika kami menjalani setiap kehidupan kami. Bapa yang terkasih, Engkau tuntun kami dan sertai kami, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, mengerti firman-Mu dengan baik, dan melakukan firman-Mu juga dengan baik. Pimpin dan tuntun kami agar kami dapat fokus, dapat berarah pada apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Pimpin kami dan tuntun kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ibadah SPRP Jemaat Gede Timpa ini sudah terlaksana selama 8 minggu tepatnya pada hari ini. Ibadah pada siang, sore, malam untuk memuji memuliakan kebesaran nama-Mu.
kehidupan setiap hari kita jalani dan kita tempuh dengan keberadaan kita, dengan suasana hati kita, dan juga sesuai dengan keinginan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehingga membuat kita tegang, bimbang, takut, dan bahkan keadaan kita itu terpendam dalam pikiran dan hati kita. Bagaimana cara kita untuk tenang dan merasakan sukacita dalam kehidupan kita? Tentu setiap orang pasti akan mencari, mendapat, dan merasakan ketenangan dan sukacita dalam kehidupan. Karena setiap orang menginginkan sukacita bukan rasa yang menimbulkan ketakutan dalam diri. Tentu ada banyak orang yang mencari sukacita dengan cara yang tidak baik dan bahkan menyakiti dirinya pada masa yang akan datang. Tentu itulah yang dilakukan oleh Rahel dan Lea untuk mendapatkan sukacita dengan berbagai cara yang sebenarnya tidak baik dilakukan. Saudara-saudariku yang terkasih, sukacita dan kebahagiaan dapat kita lakukan tanpa melakukan tindakan yang tidak baik untuk dilakukan. Karena kebahagiaan bisa kita dapatkan dari diri kita sendiri, dari orang lain, dari keluarga dan sahabat kita. Kebahagiaan bukan berarti hidup kita jauh daripada masalah dan ketakutan. Masalah dan ketakutan itu tetap berada dalam kehidupan kita setiap hari. Namun kebahagiaan yang sebenarnya itu berada dalam Allah dan Tuhan yang menciptakan kita sebagai manusia yang taat dan setia pada perintahnya. Tentu semuanya tidak mudah untuk dilakukan. Sama halnya seperti membalikkan telapak tangan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan beserta. Ketika kita menginginkan kehidupan dan harapan, cita-cita dan kehidupan yang hendak kita capai, tentu perlu adanya perjuangan. Tidak hanya usaha-usaha saja. Karena tindakan kita tanpa pertolongan Tuhan, maka akan sia-sia. Tetapi ketika tindakan kita serahkan semuanya kepada Tuhan, dan juga Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan tindakan kita, maka hasilnya akan berbeda. Ketika kita benar-benar menyerahkan kebahagiaan, harapan dan semuanya kepada Tuhan dalam doa yang tulus dan tidak terbebani oleh banyak hal, maka kita menyerahkan diri juga kepada Tuhan agar Tuhan pimpin dan tuntun kita dalam perjuangan. Karena doa orang yang tulus, yang benar dan bersungguh-sungguh, maka akan besar kuasanya. Karena doa yang berasal dari iman berkuasa untuk menyelamatkan. Itu berarti bahwa Tuhan mendengar setiap permohonan dan doa kita. Karena doa juga menjadi jembatan komunikasi antara diri kita secara pribadi kepada Tuhan. Tentu tidak kita terima secara cepat, tetapi ada waktu yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita ketika kita mau menyerahkan diri melalui doa. Pada waktunya nanti, apa yang kita doakan Tuhan beri dan kabulkan ketika kita benar-benar siap menerimanya. Ketika kita menerimanya, maka ucaplah syukur kepada Tuhan yang memberikan semuanya dalam kehidupan kita. Mulailah dari sekarang berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan tidak meninggalkan dan selalu memperhatikan kita setiap waktu, hari, bulan, dan tahun.
karena kita adalah milik Tuhan, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena kita milik Tuhan, kita serahkan doa kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu esok hari akan terjadi apa. Tapi percayalah, Tuhan pegang kendali, Tuhan pegang tangan kita, dan selalu menuntut kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Amin. Tuhan tahu dan mengerti keadaan kami. Tuhan sanggup menolong dan menguatkan kami sehingga kami sanggup melewati setiap persoalan kami. Tuhan tidak pernah terlambat dan mengingatkan kami. Tuhan pasti sanggup. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa siapa? Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kami. Dialah yang menuntun kami dan membimbing kami setiap hari. Dan juga menyertai dan memberkati kehidupan kami. Keadaan demi keadaan membuat kami takut dan bingung. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Yang memegang tangan kami, pegang kendali, punya rencana yang luar biasa bagi kami pada masa yang mendatang. Kami percaya Tuhan, harapan dan cita-cita serta kebahagiaan kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Biar Engkau berikan itu kepada kami pada waktu yang tepat, pada waktu yang Kau kehendaki dan sesuai sesuai dengan rencana. Dan Tuhan Yesus, Engkau berkati orang-orang yang sakit pada saat ini. Tuhan Yesus berkati dan menyertai mereka, mampukan mereka dan kuatkan mereka Tuhan, menjalani setiap rasa sakit yang ada dalam diri mereka. Tuhan pakai para dokter, perawat yang membantu menyembuhkan mereka. Kau tuntun dan Kau sertai Tuhan, sehingga mereka bekerja keras agar mereka juga mampu memecahkan keadaan yang terjadi. Dan Tuhan Yesus juga berkati anak-anakmu terhasil dalam pendidikan, harapan dan cita-citanya Tuhan Yesus berkati. Dan pada bulan-bulan yang
akan datang. Remaja dan pemuda akan melaksanakan sekolah serta kuliah sistem online. Engkau berkati dan kau sertai sehingga semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan surat kehendak Tuhan. Dan kami juga menyerahkan keluarga, orang tua, om tante, kakek yang jauh di sana atau terdekat. Kau berikan mereka kekuatan kesehatan agar mereka menjalani hidup mereka dengan baik. Dan Tuhan tuntut dan sertai mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka. Dan Tuhan juga bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus sertai kehidupan kami, anak-anakmu di sini. Semuanya tanpa kecuali. Kami menyerahkan ke dalam tangan yang bekerja atas hati, pikiran, dan tubuh kami. Kami alaskan doa ini seperti doa yang pernah kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita berdoa, marilah kita mendengar nas pengantar persembahan. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan yang Maha Mulia, tadi kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu dengan teliti. Terima kasih atas firman-Mu pada hari ini, dan semoga dapat tertanam di dalam hati serta menjadi petunjuk sekaligus penguat kami untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, agar selalu sehat dan semakin dibentangkan dalam pelayanannya. Sekarang saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur atas pelayanan pada tempat ini. Berkati kami yang sedang dalam pelayanan, dan berkati pula orang-orang yang berlama untuk melakukannya pada hari selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku, bait yang pertama dan bait yang kedua. Hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Allah menguatkanku dan Kau tetap bersamaku Tuhan, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin
Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Telah Engkau berikan nikmat besar kepada kami. Kini kami telah selesai melaksanakan ibadah. Berkati kami supaya apa yang baru saja kami dengar dan kami baca dari firman-Mu itu dapat bermanfaat bagi kami. Berkati kami supaya kami berperilaku baik, supaya kami selalu menjadi ranting yang kuat, menjadi manusia yang taat terhadap perintah-Mu, dan selalu tinggal di dalam Tuhan. Bagi kami yang melayani di tempat ini, Tuhan pimpin kami ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing sampai dengan selamat. Dan Tuhan Yesus pimpin dan berkati remaja dan pemuda di rumah dalam aktivitas dan pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah remaja dan pemuda kita telah selesai. Terima kasih saudara-saudara yang menerima telah mengikuti ibadah dengan baik sesuai dengan firman Tuhan Yesus, dan bersama-sama kita memuji Tuhan dengan kerendahan hati dan ketulusan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kami akan memberitahukan jika kami akan melaksanakan ibadah kembali di gereja ini untuk melayani remaja dan pemuda, karena pada minggu hari ini atau pada Sabtu hari ini pelayanan saya sebagai PPL kedua atau praktek pengenalan lapangan dari SMPGKI Banjarmasin berakhir pada bulan Juli, dan pada Sabtu ini adalah Sabtu terakhir di bulan Juli. Kiranya Tuhan Yesus memampukan saudara-saudari yang berada di rumah. Terima kasih telah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan ketika beberapa minggu yang akan datang, Tuhan tetap menyertai saudara-saudara yang di rumah, dan tetaplah kuat dalam iman, tetaplah memuji Tuhan, dan tetaplah berdoa walaupun di rumah aja. Nah, kita telah menyelesaikan ibadah tadi, kita mendengar semua yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya, orang-orang yang pada sekitar kita, saudara berada di rumah atau orang dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus sertai dan berkati. Sampai jumpa minggu depan. Ku tahu tidak akan mudah bila kau jalani dengan kekuatanmu. Segala harapanmu telah engkau serahkan. Sungguhlah berat bagimu.